Saya belajar menjadi orang percaya, menyampaikan firman Tuhan apa adanya, bukan ada apanya. Hari ini saya sampaikan firman Tuhan tentang kutuk. Apabila orang tidak mendengarkan alias menolak firman Tuhan dan tidak mau melakukannya, sebetulnya kalau tidak dengar tidak mungkin melakukan. Kalau tidak percaya, tidak mungkin mengimani. Maka hari ini saya sampaikan mereka yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukannya, maka sesuai teks Bible, kitab suci, saya percaya, saya imani, segala kutuk dan penyakit ini akan menimpa mereka. Seramkan. Baik, tidak berlama-lama saya akan membacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu terkasih. Selamat mendengarkan. Sabda Tuhan terambil dari kitab Ulangan pasal 28 mulai ayat 15 sampai ayat 46. Hari ini saya akan membacakan beberapa dari 31 ayat dari kitab Ulangan pasal 28 mulai ayat 15 sampai ayat 46. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Firman ini menjadi rema dan kekuatan nasihat bagi setiap kita. Perikop yang tertulis di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, tulisannya kutuk. Saya tergerak menyampaikan tentang kutuk, jadi ini firman yang saya yakini sebagai peringatan, supaya kita jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi tidak melakukan. Dan kalau sudah melakukan, marilah setiap kita setia melakukan firman Tuhan yang saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai kutuk dan peringatan di dalamnya. Setiap yang bertelinga hendaklah mendengarkan sungguh-sungguh. Let's go, ayat 15 mulai ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Elohimmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka apa? Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencari engkau. Jadi ini seram. Ayat 16. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan terkutuklah adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Ayat 19. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk huru hara dan penghajaran ke atasmu, ke antaramu, dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu. Sebab engkau telah meninggalkan aku. 21. Tuhan akan meletakkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah, kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Ayat 22. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu atau sakit kepala, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Jadi ada beberapa jenis penyakit yang tadi saya bacakan Bible. Catat kalau itu ada di tubuhmu, mari bertobat. Karena dengan pertobatan saja Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan. Tapi kalau sampai kita meninggal, kita keraskan hati, enggak mau dengar firman Tuhan, apalagi tidak melakukannya, jangan sampai hidup kita terus di bawah kutuk. Tadi ada dikatakan batuk kering, demam,
demam kepialu atau sakit kepala, radang termasuk infeksi kalau ada di tubuhmu, mari kesempatan ini datang bertobat sungguh-sungguh, puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, sekarang kita lihat ayat 27 dan 28. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kadal dan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Ayat 29. Kita lanjutkan. Ini mengerikan Bapak Ibu sekalian. Hendaklah kita yang mendengarkan sungguh-sungguh kita mau percaya pada firman Tuhan. Ayat 20, sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung. Berbeda ya dengan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, perjalanan mereka akan beruntung. Tetapi bagi mereka yang kurang percaya firman Tuhan, perjalanan mereka tidak akan beruntung. Tetapi engkau selalu diperas dan dirampasin dengan tak ada seorang yang datang menolong. Berbeda dengan orang yang taat pada firman Tuhan, mereka disertai Tuhan, tidak ada belalang pelahap, enggak ada belalang pengeriap, tidak ada kerugian, tak ada kebocoran, tak ada jamur bakteri, virus di tubuhnya. Amin. Tapi orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan alias tidak percaya, mereka akan senantiasa mengalami lubang, mereka akan mengalami dirugikan, dirampasin, dan tidak beruntung, dan tak ada yang menolong. Berbeda banget kan bagi orang yang percaya. Firman Tuhan tidak ada yang menolong. Ayat 35. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Ayat 38. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya, yakni belalang pelahap, belalang pengeriak, belalang pelompat, itu akan memakan menjadi hama dan merugikan orang-orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan dan enggak melakukannya. Maka mereka senantiasa merugi. Apa yang dikerjakan tidak berhasil, tetapi tidak beruntung. Tapi orang percaya yang melakukannya dengan setia dan berhasil dan beruntung. Hore, luar biasa firman Tuhan ini, firman seram tapi menjadi peringatan, teguran supaya setiap kita Bapak Ibu terkasih yang mendengarkan firman ini, kita mau bertobat, kita mau sungguh-sungguh sebagai manusia sadar diri, rendah hati, percaya pada kuasa Tuhan, percaya pada firman Tuhan, percaya pada isi kitab suci. Amin. Sekarang kita lihat ayat 43 dan ayat 44. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Ayat 44. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau menjadi ekor. Berbeda kalau kita melihat ayat sebelumnya, bagaimana orang yang mendengarkan firman Tuhan, mereka itu diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Tapi bagi mereka yang tidak mendengarkan firman Tuhan
dan tidak melakukannya, maka mereka akan menjadi ekor selama-lamanya. Terakhir 2 ayat lagi, ayat 45 ayat sampai 46. Kita lanjut lagi ayat 45. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Ayat 46. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya semua kita boleh mendengarkan firman ini dan mengaminkan, dan tentu kita enggak keras hati. Makin terbuka dan berkat Tuhan, saya sudah dengar firman-Mu. Saya memberi diri menjadi pribadi yang mau mendengarkan firman-Mu, melakukan dan setia sampai akhir. Saya percaya apa yang Tuhan firmankan hari ini menjadi peringatan buat kita. Saya supaya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, saya menjadi orang yang dengar-dengaran apa yang Tuhan firmankan. Saya nggak boleh menentang, saya nggak boleh keras hati, tapi saya belajar percaya, berkata ya dan amin untuk firman Tuhan. Apa yang saya sampaikan ini memang agak seram, tapi kita sama-sama dengar dan tidak mau supaya menjadi peringatan, nasihat, menjadi pagar di dalam kehidupan kita semua. Tuhan mau pakai setiap kita menjadi penyalur kasih dan kuasanya. Sekarang saya berdoa supaya setiap kita yang mau melayani Tuhan bersama-sama mulai hari ini, jangan ulur-ulur waktu, jangan tunda-tunda waktu, karena pekerjaan besar sudah menunggu. Waktu kita ini tidak banyak Bapak Ibu di dunia ini, hanya ngombe kata orang kita Jawa. Kita sebentar lagi berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, yang sakit, kalau engkau sedang sakit karena tubuhnya sedang ada kelemahan, darahnya ada virus, tubuhnya ada benjolan, penyakit ada, terjadi penyempitan di paru-paru, ataukah ada kebocoran di ginjal, atau jantung, atau gangguan di leher, hati setiap kita yang percaya berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aliran kesembuhan mengalir di setiap tubuh orang-orang yang sakit. Tubuhmu disembuhkan, tubuhmu dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Cek tubuh Anda, saya percaya ini kesembuhan mengalir di tubuhmu. Yang lemah engkau sudah dikuatkan, yang sakit terima dengan iman kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang susah sedih, tersenyumlah, tetap tersenyum dan bersyukur karena hari ini sukacita dari surga sudah memenuhi hidupmu dan hidupku, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa demi nama Bapa, Putra, Kudus. Amin.